kita akan mengalami perubahan zaman yang zaman itu menunjukkan kelemahan agama. Kita sudah memasuki zaman tersebut dan jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak peduli mengenai apa yang kita makan, apakah itu halal ataukah itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai seri akhir zaman, yang pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai ciri orang yang hidup di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan telah datang. Jadi la ya'tiyanna itu taukid dua kali, sungguh. Sungguh dan sungguh akan datang kepada manusia zaman, sebuah zaman. Zaman apa itu? Beliau menyebutkan bahwa la yubalil mar'u bima akhadal mal. La yubalil mar'u, tidak ada yang peduli, seseorang yang hidup pada saat itu tidak peduli, la yubali. Bima akhadal mal, atas apa yang dia ambil dari harta, dalam artian bagaimana dia mengambil rizki. Kemudian Rasulullah melanjutkan, amin halalin am min haramin. Apakah dia itu mengambilnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Hadis ini mungkin singkat sekali, tapi ternyata ketika kita telisik lebih jauh, ternyata kita sudah hidup di masa itu. Yaitu masa di mana orang-orang tidak peduli dengan cara apa mereka mengambil rizkinya. Entah itu dengan yang halal, cara yang halal, ataupun yang haram. Kita dapati saat ini orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan profesor, doktor. Kemudian dia juga seorang pejabat, memakai pakaian kehormatan, pakaian yang necis dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak menghalangi dia untuk mengambil harta dari cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalkan dengan cara korupsi, menggelapkan sesuatu, menaikkan harga, markup harga dari yang sesungguhnya tanpa alasan yang benar, hanya demi mencari keuntungan pribadi. Bahkan ada sebuah ungkapan, bukan nasihat, ungkapan yang beredar di masyarakat, dan itu sangat salah. Orang-orang mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang tidak boleh dibenarkan. Bahkan Allah sudah dengan tegas mengatakan bahwa di dalam firman-Nya, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan bagaimana makanannya. Walaupun ulama banyak yang menafsirkan mengenai perintah yang dimaksud di sini adalah manusia harus mentadaburi mengenai bagaimana makanan itu diciptakan, bagaimana Allah itu mengadakan sebuah rezeki yang melalui proses yang panjang. Tapi bisa juga diambil hikmah dari ayat ini bahwa kita ini wajib memperhatikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, Nabi Adam dikeluarkan dari Allah itu karena tergelincir memakan sebuah buah yang biasa kita sebut dengan buah khuldi, sehingga masuk satu cuil daging haram ke dalam tubuhnya dan langsung dikeluarkan dari surga. Sedangkan kita saat ini, betapa banyak suapan-suapan, nasi-nasi, atau apapun itu yang masuk ke dalam perut kita, dan kita tidak memastikan apakah itu dari perkara yang halal maupun yang haram. Maka sebagai kesimpulan,
Ada beberapa faidah dalam hadis tadi yang singkat. Yang pertama adalah kita akan mengalami perubahan zaman yang zaman itu menunjukkan kelemahan agama, kelemahan tanggung jawab, kelemahan pertanggungjawaban kepada Allah maupun manusia, kelemahan hati, sehingga sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dia makan. Kemudian yang kedua adalah ini peringatan yang keras mengenai bagaimana kita mengambil rizki. Harus dengan jalur yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, ini adalah mukjizat Rasulullah, bagaimana beliau itu menceritakan kondisi di akhir zaman, sehingga kita tahu bahwa beliau tidak mengatakan sesuatu kecuali atas petunjuk dari Allah. Dan yang terakhir, kita harus waspada bahwa kita sudah memasuki zaman tersebut, dan jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak peduli mengenai apa yang kita makan, apakah itu halal ataukah itu haram. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.